Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim dimanapun Anda berada dan juga jamaah Masjid Al-Falah yang Anda hari ini Alhamdulillah bisa menyimak ya siaran langsung kajian online jelang berbuka. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang sungguh apabila kita menghitungnya kita tidak akan mampu. Nikmat sehat, nikmat saat ini kita bisa melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan yang keempat 1441 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 27 April 2020. Kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa, dan alhamdulillah bersyukur kita bisa berjumpa dalam majelis ilmu kajian online jelang berbuka, di mana program ini terselenggara berkat kerjasama Masjid Al-Falah Surabaya dengan Radio Suara Muslim dan dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Jalan Citarum nomor 23 Surabaya. Untuk pendaftaran putra dan juga putri, Bapak dan Ibu, Anda bisa segera menghubungi 0821 391 08810, atau Anda bisa melihat di websitenya www.alfalahsby.com. Lembaga Pendidikan Al-Falah, berakhlak mulia dan berprestasi, serta acara ini juga didukung oleh YDSF. Mitra Muslim, Anda yang mendengarkan siaran kita di Suara Muslim Radio Network, saya sapa, semoga Anda bisa bersama sampai akhir acara nanti, dan juga Anda bisa menyimak langsung melalui YouTube di Masjid Al-Falah SBY, ataupun melihat langsung di Facebooknya Suara Muslim, atau Anda juga bisa melihat langsung di Instagram Masjid Al-Falah SBY. Dan di sore hari ini, Mitra Muslim, kita bersama di lokasi acara yakni Masjid Al-Falah Surabaya. Anda terus bisa mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah Surabaya dengan mengirimkan infak ke nomor rekening 70011595571 Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Tambahkan angka 5 di akhir nominal. Kalau Anda saat ini bekerja dari rumah atau work from home, Anda juga bisa melakukan zakat from home atau sedekah from home gitu ya. Dan mitra muslim, alhamdulillah di sore hari ini narasumber kita juga telah hadir di lokasi acara, di mana di sore hari ini kita akan membahas tentang tema manusia dalam perspektif Al-Quran. Kalau kita membeli mobil ada buku pedomannya, nah kita sebagai manusia ada pedoman yakni Al-Quran. Apa kita sudah sesuai dengan Al-Quran ataukah belum gitu ya? Kita bersama di sore hari ini bersama dengan Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur, Ustadz Sudarno Hadi SAG. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, meskipun biasanya jadwalnya padat Ustadz ya, antar kota gitu Ustadz ya. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di sore hari ini, meskipun tidak berjumpa langsung dengan jamaah yang biasanya mungkin banyak Ustadz ya di Masjid Al-Falah. Namun momen spesial ini tetap Allah berikan celah sehingga kita masih bisa berjumpa, meskipun tidak secara langsung tapi melalui media sosial ataupun juga media YouTube dan juga Suara Muslim Radio Network. Baik Ustadz, di sore hari ini manusia dalam perspektif Al-Quran. Silahkan Ustadz Sudarno Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan nabiyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sa'adah fid dunya wal akhirah. Fa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, mitra muslim yang berbahagia dan seluruh jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Amin. Bersyukur pada hari keempat kita masih diberikan kesempatan untuk memenuhi satu kebutuhan kita, yakni beribadah. Karena manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah sebagai seorang hamba ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah tidak ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tapi sisi lain manusia di samping sebagai seorang hamba, seorang ahli ibadah juga diciptakan sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala penciptaan manusia pertama Adam, Allah menyatakan sebagai pernyataan informasi kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi. Sudah barang tentu sebagai seorang hamba dan sebagai seorang pemimpin, manusia harus punya kelebihan daripada makhluk yang lain. Oleh karena itu Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia diciptakan fi ahsani taqwim, sebagai manusia makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain, dibanding malaikat, dibanding jin, dibanding binatang atau makhluk yang lain pun, termasuk hari ini yang sedang gempar, termasuk virus corona itu adalah makhluk Allah yang jauh di bawah manusia, sehingga manusia sehari punya kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang paling sempurna itu diberikan tugas sebagai pemimpin dan sebagai hamba. Namun manusia dengan kodrat Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, di saat bisa menggunakan petunjuk piranti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak manusia Adam pertama diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ketika Adam digoda oleh iblis dan diusir dari surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Syarat untuk menjadi manusia yang sempurna itu sebagai makhluk yang sempurna, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka ikuti petunjuk itu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran 30 juz. Adapun kalau pada 17 Ramadan kan surat Al-Alaq. Tetapi 30 juz surat yang ada dalam Al-Quran 114 surat diturunkan di bulan Ramadan 1 tahun sebelum tahun kenabian. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Namun kalau manusia tidak mau menggunakan petunjuk itu, sudah barang tentu tidak menjadi manusia yang terbaik, bukan makhluk yang terbaik. Dalam surat At-Tin disebutkan tsumma radatnahu asfala safilin. Dan kami kembalikan manusia itu dalam keadaan yang paling hina, yang paling bawah. Jadi bukan sekedar sebagai makhluk yang hina, tapi yang paling hina itu adalah manusia. Ketika manusia menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Allah, menjadi orang yang paling makhluk yang paling baik. Tapi ketika manusia itu tidak mau menggunakan petunjuk Allah, menjadi makhluk yang paling tidak baik. Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan kelebihan pada manusia, menempelkan pada manusia sebagai ujian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala tempelkan kepada manusia dua kecenderungan, dua potensi yang manusia kecenderung pada potensi itu. Yang pertama adalah potensi fujur, di mana kecenderungan untuk berbuat durjana, kecenderungan untuk selalu berbuat salah, kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga berikan potensi kecenderungan untuk berbuat takwa. Sehingga manusia itu selalu ada potensi ini.
potensi fujur atau potensi takwa. Barangkali hanya Nabi yang sempurna, tidak pernah berbuat salah. Tetapi setiap manusia ada potensi untuk melakukan sebuah kesalahan itu. Setiap manusia selain Nabi, sebaik apapun potensi fujur itu ada. Maka ada kalanya orang yang dikenal alim, dikenal baik, kemudian tiba-tiba melakukan sebuah kesalahan, itu adalah potensi yang menempel pada dirinya. Dan itu adalah manusiawi. Nah, akhwatul iman yang dirahmati Allah, mitra muslim dan seluruh jamaah Masjid Al-Falah, potensi fujur dan potensi takwa ini akan tumbuh berkembang sesuai dengan habitatnya. Ketika manusia berusaha untuk mengembangkan potensi takwanya, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa meskipun masih ada potensi salah itu muncul. Maka sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia ada kalanya berbuat salah. Demikian juga orang yang dia mengembangkan potensi fujurnya, hidup dalam lingkungan fujur, bersama orang-orang yang selalu berbuat durjana, menjadilah orang pembohong, menjadilah orang yang selalu berbuat curang. Tetapi pada satu saat akan muncul potensi takwa itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua jalan pilihan, wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan manusia itu kepada dua jalan pilihan. Yang pertama ada jalan Allah menuju surga, yang kedua adalah jalan syaitan yang menuju neraka. Dan manusia boleh memilih, diberikan kebebasan untuk memilih itu. Kemana dia akan menentukan arah pilihannya. Oleh karena itu, ketika manusia telah diberikan petunjuk oleh Allah, jadi dibanding makhluk yang lain, manusia itu jauh lebih sempurna. Manusia kalau makhluk, misalnya amoeba misalnya, atau mungkin virus corona misalnya, diberikan oleh Allah hidayah berupa hidayatul hayah, petunjuk bagaimana hidup. Manusia tidak cukup dengan hidayatul hayah. Manusia diberikan oleh Allah hidayah yang berupa naluri, gharizah. Manusia diberikan oleh Allah petunjuk yang berupa panca indera. Dan manusia diberikan oleh Allah petunjuk yang membedakan dengan yang lain adalah akal. Tetapi akal inilah yang menentukan manusia menjadi yang terbaik atau menjadi yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mulk, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakanlah, Dia Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, as-sam'a wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, hati dan perasaan, pikiran. Qalilan ma tashkurun, sedikit manusia yang bisa mensyukuri itu. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang dikecualikan. Golongan qalil itu golongan yang beruntung. Akhwatul iman, mitra muslim dan jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Ketika manusia diberikan oleh Allah penglihatan, pendengaran, dan hati, itu adalah sebagai ujian. Apakah dia mampu menggunakan itu dengan benar atau dia mengikuti hawa nafsunya? Karena setiap manusia diberikan oleh Allah itu. Tapi ada manusia yang menjadi baik, ada manusia yang menjadi tidak baik. Akal manusia membimbing kepada ke arah yang baik, ada kalanya akal manusia membimbing kepada arah yang jahat. Karena bisikan iblis dan syaitan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa yang namanya neraka jahanam itu dipenuhi dengan jin dan manusia. Karena apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha. Manusia diberikan oleh Allah hati, tetapi
dengan hati itu, apakah dia bisa memahami akan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Manusia dengan hati, pikiran, nalar dan logikanya, apakah bisa menerima kebenaran dari Al-Quran, dari As-Sunnah? Tidak banyak orang yang bisa menerima ini. Buktinya, apa yang terjadi di muka bumi ini, sedikit orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, kepada setiap manusia, penglihatan. Apakah manusia bisa melihat dengan jernih ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah? Bisa membaca tanda-tanda zaman, bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada manusia yang namanya pendengaran. Tapi juga tidak banyak orang bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. La yasma'una biha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan ulaika kal an'am. Meskipun di Indonesia mayoritas muslim ini, kita sering mendengar bersautan suara adzan. Suara adzan. Tapi tidak sedikit orang yang ketika mendengar azan tapi tidak mendengar. Tidak bergerak dari apa yang telah dia lakukan. Mungkin dikatakan kala an'am, seperti kerbau. Dengar azan. Kalau kerbau sedang berkubang, dengar azan tetap berkubang. Kalau kerbau sedang makan, dengar azan tetap makan, tidak pernah bergerak memenuhi panggilan azan itu. Maka dikatakan manusia yang seperti itu kala an'am, seperti binatang, balhum adal, atau bahkan lebih hina dari binatang itu. Karena kalau binatang makan cukup kenyang berhenti. Tidak ada kerbau yang melihat rumput hijau kemudian dia makan puas kenyang kemudian memanen rumput di bawah pulang, tidak ada. Cukup kenyang. Lalu manusia memikirkan 7 keturunan ke depan. Itulah manusia dalam kacamata kita yang kita diukur dari Al-Quran. Kalau kita memperhatikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat sejauh mana manusia ini mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, sejauh mana manusia ini bisa memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan menciptakan kita. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Cukup memberikan data-data dan fakta-fakta kepada kita, kedatangan manusia ini, tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 disebutkan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah bahwa al-haq, jalan yang benar, mir rabbikum, dari Allah, dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang ingin mengambil jalan benar itu, jalan al-haq itu, maka berimanlah dia. Wa man syaa'a falyakfur. Dan siapa yang ingin kufur, maka biarlah dia kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran, memberikan sebuah informasi bahwa yang namanya orang yang kafir, yang zalim, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang zalim, itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi ini misi Allah menciptakan manusia itu sebagai ahli surga. Kemudian diharapkan manusia ketika diturunkan ke dunia, ke bumi ini,
maka kembalinya adalah ke surga. Maka diturunkanlah petunjuk Al-Quran. Sejak zaman Adam sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jalan, yakni tauhid. Nah, siapa yang bertauhid maka dia akan selamat. Siapa yang menyimpang dari tauhid itu maka dia akan tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Hari ini ramai ketika ada istilah antara mudik dan pulang kampung. Orang yang menyimpang dari petunjuk Al-Quran tidak akan bisa pulang kampung, yakni kampung halaman yang hakiki, surga. Dia akan tersesat ke neraka, itu pasti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu, yang pertama nanti untuk hari ini mungkin sekedar pada pembagian aja, dalam perspektif Al-Quran manusia dipilah menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang iman, yakni orang yang iman itu sudah jelas. Nanti kita tidak membahas bagaimana orang-orang yang beriman itu, karena itu sudah terlalu banyak sering dikaji. Tetapi bagaimana orang-orang yang kedua adalah orang kafir dan orang munafik. Nah, mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan kaji lebih detail itu. Allah Subhanahu wa taala telah mengirim kepada setiap nabi dan setiap pemimpin fungsi manusia sebagai ahli ibadah, sebagai abid dan sebagai khalifah. Maka nabi sebagai teladan bagaimana memimpin dan bagaimana menjadi ahli ibadah. Barangkali tidak ada yang lebih dari nabi, dan itu pasti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin ila kanat lahu bitanatan." Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga mengangkat seorang khalifah, melainkan ia memiliki 2 orang kepercayaan. Ila kanat lahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil khair wa takhudduhu alaihi. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah orang-orang yang membisikkan, golongan pertama membisikkan kepada Nabi dan kepada para khalifah, pemimpin, untuk ta'muru bil khair, memerintahkan kepada al-khair, kebaikan-kebaikan. Wa takhudduhu alaihi, dan menekankan tentang kebaikan itu. Akan tapi yang lain, bitanatun ta'muruhu bisu' wa takhudduhu alaihi. Yang kelompok kedua membisikkan kepada Nabi dan kepada para pemimpin adalah ta'mur bisu, tentang kejahatan. Nah, ada kalanya pemimpin didominasi oleh orang-orang dekatnya adalah orang-orang yang baik, sehingga selalu membisikkan kebaikan. Menjadilah pemimpin yang baik. Tapi tidak sedikit pemimpin yang dikelilingi oleh orang-orang yang jahat, yang jauh, yang orang baik jauh, yang dekat adalah orang-orang jahat, sehingga selalu membisikkan tentang kejahatan. Maka pemimpin ini kebijakannya pun akan selalu pada kejahatan. Tidak berpihak kepada umat, masyarakat. Selalu berpihak kepada segelintir orang yang ingin merugikan masyarakat. Dan kata Rasulullah, wal ma'sumu man asamahullah, dan orang yang terpelihara adalah siapa yang dipelihara oleh Allah, dan Nabi adalah orang yang dipelihara. Ini adalah manusia. Jadi manusia ini tidak lepas daripada yang namanya godaan, tidak terlepas dari namanya ujian, karena dikelilingi manusia itu memang ada potensi dasar pada manusia itu adalah potensi fujur dan potensi takwa.
Kemudian manusia ditunjukkan oleh Allah dua jalan. Yang pertama adalah jalan surga, yang kedua adalah jalan neraka. Kemudian manusia diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk memilih. Apakah dia memilih jalan iman ataukah dia memilih jalan pada kufur. Itu hakikat manusia. Sehingga ada manusia yang kemudian memilih jalan iman, beruntunglah dia. Ada jalan orang yang kafir, maka dia tidak beruntung orang yang kafir itu. Dan yang ketiga adalah orang yang antara iman dan kafir, munafik lah. Itu nanti bahasan orang munafik ini yang cukup panjang itu nanti barangkali. Mitra Muslim yang berbahagia dan jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Tidak ada orang yang beruntung kecuali man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Orang-orang yang memang dia berupaya untuk membersihkan dirinya dari kotoran iman. Kotoran iman itu syirik. Tidak ada orang yang beruntung kalau dia masih ada dalam hatinya ada syirik. Maka qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Dan orang yang selalu zikir. Zikir di sini bukan sekedar zikir lafdiyah. Orang yang selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Selalu mengingat Allah. Ketika mau melangkahkan kaki, maka dia ingat Allah. Langkah kaki saya ini menuju ridho atau menuju murka Allah. Itu orang yang zikir. Jadi bukan sekedar bibirnya yang mengucapkan, tetapi setiap gerak langkahnya selalu ingat Allah. Itu orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Kemudian selain zikir, dia selalu juga menegakkan salat. Itulah orang-orang yang beruntung. Tetapi orang yang rugi adalah wa qad khaba man dassaha. Orang yang selalu mengotori jiwanya. Kotorannya apa? Berupa kotoran iman. Syirik. Syirik itu adalah yang mengotori jiwa seorang manusia. Ketika manusia itu tidak taat lagi kepada Allah, tidak pada ketaatannya kepada Allah, maka dia akan melalaikan Allah. Dan orang yang lalai dari mengingat Allah, artinya lalai dari rambu-rambu Allah. Barangkali itu yang perlu untuk kita pahami, sehingga kita tidak terkontaminasi oleh yang namanya rayuan-rayuan dunia. Karena iblis itu sejak diciptakan Adam bersumpah kepada Allah akan menggoda manusia dari muka belakang, kiri kanan, atas bawah, dan Allah tidak akan menemui hamba-hambanya itu beriman kecuali sedikit orang-orang yang hamba yang mukhlis, hamba yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing hati-hati kita sehingga kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali itu sebagai pengantar pada sore hari ini. Insyaallah nanti bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang munafik, dan bagaimana orang mukmin masih ada 3 kali pertemuan insyaallah. Ya, gitu. insyaallah dilanjut pekan depan Ustaz ya. Barangkali gitu karena 30 menit pas sudah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Sudarno Hadi. Dan itu tadi ya mitra muslim beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi, yakni manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia tidak sesuai dari petunjuk Allah, akan menjadi makhluk yang tidak baik. Dan tadi sudah dijelaskan ketika manusia itu tidak baik, tidak sesuai dengan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu manusia itu tidak akan bisa pulang kampung atau
kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tentu kita berdoa agar kita jangan sampai tidak pulang kampung. Semoga kita bisa pulang kampung yang saat ini bersama menyimak Radio Suara Muslim, menyimak YouTube Masjid Al-Falah ataupun juga menyimak melalui Instagram dan juga Facebook, kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan sambung kembali mitra muslim dan juga jamaah yang dirahmati Allah di sore hari ini. Namun kita harus jeda dulu, tetap bersama dalam program kajian online jelang berbuka puasa. Tetap bersama kami. Baik Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah dan juga semua mitra muslim yang mungkin masih menyimak ya YouTube ataupun juga Instagram dan juga Facebook gitu ya. Di studio sedang jeda, namun kita masih melanjutkan akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang sore hari sudah mengirimkan. Boleh langsung dituliskan melalui live chatnya untuk YouTube ataupun juga komentarnya di Instagram ataupun juga di Facebook gitu ya. Nah, kita juga berterima kasih kepada seluruh pendukung acara karena acara ini alhamdulillah bisa terselenggara berkat kerjasama Masjid Al-Falah Surabaya dengan Radio Suara Muslim dan dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, Jalan Citarum nomor 23 Surabaya. Untuk info pendaftaran putra-putri Anda menjadi siswa-siswi dari Lembaga Pendidikan Al-Falah, Anda bisa segera hubungi 0821 391 08810 atau di websitenya www.alfalahsby.com. Dan mitra muslim, Anda pun juga terus ya bisa mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah Surabaya dengan infak tetap bisa dilakukan, yakni infak from home gitu ya, di nomor rekening 7001 159571 Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Tambahkan angka 5 di akhir nominal. Baik, silakan kami tunggu beberapa pertanyaannya, baik itu mengirimkan melalui live chat ataupun juga WhatsApp, kami persilahkan ya di 0855 3000 938. Beberapa pertanyaan sudah masuk Ustadz sejak awal tadi, termasuk melalui Instagram ataupun juga melalui WhatsApp ya. Beberapa sudah ada WhatsApp. Saya coba bacakan yang mungkin hampir sama dulu dengan tema yang hari ini disampaikan Ustadz ya. Perspektif manusia di dalam Al-Quran. Ustadz, saat ini sepertinya serba dibolak-balik. Nah, yang memilih ke jalan kebenaran banyak yang dimusuhi, bahkan pemimpin yang memilih kebenaran juga dimusuhi, bahkan inginnya dihancurkan. Sehingga orang yang baik, yang sebenarnya ingin menjadi pemimpin menjadi tidak ingin, atau yang sebenarnya sudah menjadi pemimpin kemudian dimusuhi, dijatuhkan dan lain sebagainya, tidak ingin menjadi pemimpin. Nah, bagaimana dalam perspektif Al-Quran Ustadz berkaitan dengan pemimpin ini Ustadz? Mohon pencerahannya. Dari hamba Allah tidak menyebutkan nama Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi manusia tadi sudah saya sampaikan di depan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Sa'id Al-Khudri bahwa manusia itu akan didampingi dua kelompok, dua kelompok. Jadi yang pertama adalah yang mengajak kepada kebaikan, yang kedua adalah yang mengajak pada kerusakan. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa sejak iblis diciptakan, iblis sudah bersumpah kepada Allah. Jadi memang ini kalau kita buka surat Al-Baqarah 217 misalnya, disebutkan di situ wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Konspirasi iblis laknatullah alaihim yang berwajah orang-orang rusak ya. Ada orang-orang komunis, orang-orang liberalis, orang-orang pluralis, bahkan orang sekuleris, itu mereka tidak akan berhenti untuk yazaluna yuqatilunakum, tidak akan berhenti yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sehingga kalian murtad dari agama kalian. Murtad dalam konteks orang yang menjadi baik supaya tidak baik. Itu pekerjaan iblis. Supaya manusia lalai dari jalan Allah. Bahkan
pemimpin yang baik dimusuhi supaya tidak baik. Kalau sudah ada baik, sukses dia. Itu memang kerjaan iblis itu. Jadi kita tidak perlu untuk ikut-ikutan mereka. Karena itu memang sudah janji iblis menggoda manusia dari berbagai arah, dan iblis itu wujudnya kalau kita bicara tentang syaitan bahwa minal jin wal ins, setan itu dari golongan jin dan manusia. Dan sehingga kalau setan yang dari golongan jin mungkin bulan Ramadan dibelenggu. Yang golongan manusia manusia berkeliaran bebas. Dan itu tidak akan pernah berhenti, sehingga manusia menyimpang. Kalau pemimpin yang Islami, sehingga dia tidak menjadi pemimpin yang tidak Islam, menjadi pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, maunya ke sana. Tapi yang sudah zalim, yang sudah tidak adil, maka dia akan dipuji-puji. Supaya apa? Dia terbuai dengan ketidakadilannya. Dia terbuai dengan dengan kezalimannya. Nah, di situ. Itu proyek konspirasi iblis laknatullah alaihim untuk menyesatkan manusia, supaya tidak ada manusia ke surga. Karena iblis sudah divonis menjadi penghuni neraka, ingin sebanyak-banyak manusia itu ikut bersama-sama iblis masuk di neraka. Di situ. Oke, termasuk yang mungkin ketika puasa kemudian ada temannya, mungkin teman yang mengajak membatalkan puasa, termasuk golongan itu saja. Golongan anak buahnya setan, tetapi dari jenis manusia gitu ya. Baik, semoga kita terhindarkan gitu ya. Jangan ikut-ikutan juga. Dan itu tadi ya menjawab pertanyaan dari Ibu hamba Allah, tidak menyebutkan nama tadi. Terima kasih Anda telah bergabung. Anda masih ada kesempatan ya, baik itu yang melalui Instagram, melalui YouTube ataupun juga Facebook, kami persilakan. Dan kita harus masuk dulu di studio Suara Muslim Surabaya, akan on air kembali. Baik mitra muslim, kita kembali lagi ya dalam program kajian online jelang berbuka kerjasama Masjid Al-Falah Surabaya dengan Suara Muslim Radio Network, di mana dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah, Jalan Citarum nomor 23 Surabaya. Info pendaftaran siswa silakan Anda bisa hubungi 0821 3910 8810 atau lihat di website www.alfalahsby.com. Al-Falah atau Lembaga Pendidikan Al-Falah berakhlak mulia dan berprestasi. Terima kasih juga yang telah mendukung acara, yakni YDSF. Dan mitra muslim, boleh Anda bergabung di sore hari ini melalui WhatsApp 0855300938, atau Anda yang melihat langsung melalui siaran kita baik itu YouTube ataupun juga Facebook dan Instagram, juga langsung boleh menuliskan komentarnya, pertanyaannya gitu ya. Kita ke Instagram dulu, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan melalui Instagram dari Ibu Feni. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana kita menyikapi tentang ujian? Artinya ketika kita sebagai manusia ini diuji dengan kadar yang berbeda-beda, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana hubungannya takdir ini dijelaskan di dalam Al-Quran, Ustadz? Manusia ini dilahirkan untuk diuji supaya grade-nya naik. Ada ujian itu yang kemudian lulus, grade-nya naik. Ada yang diuji kemudian tidak lulus. Termasuk dalam berbagai hal, termasuk virus corona ini ujian. Kalau kita buka surat Al-Kahfi ayat 7 itu, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami ciptakan yang namanya semua yang ada di muka bumi, termasuk virus corona ini, meskipun itu banyak mengatakan ini adalah dari rekayasa genetik, biologi, tapi itu ke atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan jadi. Itu adalah sebagai hiasan dunia untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Jadi, tapi Allah tidak akan menimpakan beban, memikulkan beban, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali kadar kemampuan kita memikul beban itu.
Nah, ada ujian yang kadang-kadang kita merasa tidak diuji, kebaikan. Orang diuji kebaikan kadang-kadang tidak merasa diuji, sehingga tidak lulus dia. Padahal wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, wasayyiat dan keburukan-keburukan la'allahum yarji'un. Kemudian orang supaya mau kembali. Tapi ketika orang diuji dengan kebaikan-kebaikan, rata-rata tidak mau kembali ke jalan yang benar. Dengan harta yang berlimpah, lupa pada Allah. Termasuk dalam konteks ujian apa saja ya, termasuk virus corona ini diuji apakah kalau kita berbicara di dunia ini berapa sih orang yang kemudian ada di jalan Allah itu. Dari sekian miliar penduduk bumi ini, berapa sih mereka diajar di jalan Allah, padahal semua itu la'allahum yarji'un, supaya mau kembali ke jalan Allah. Tetapi itu banyak orang yang tidak menyadari. Nah, sampai kapan ujian itu? Sampai mati. Kalau sudah mati tidak diuji. Karena di akhirat sudah tidak ada ujian lagi. Di akhirat tinggal menerima hasil di situ. Nah, tinggal kita sanggup atau tidak menerima ujian itu, paham atau tidak tentang ujian yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itu kita memang harus benar-benar lebih banyak untuk memahami tentang ujian itu. Ya. Kemudian bagaimana Ustaz ketika kita sebagai manusia atau hamba yang beriman, kita mengetahui bahwa apa yang ada ini adalah ujian untuk kita, atau apa yang ada yang ditimpakan kepada kita ini adalah teguran dari Allah. Bagaimana kita membedakan berkaitan dengan hal-hal yang ada kepada kita gitu Ustaz? Ya, dua-duanya harus kita tempatkan, karena kalau sebagai musibah teguran dari Allah, intinya supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah tidak akan menerimakan musibah kecuali atas ulah manusia. Kalau kita buka surat Ar-Rum ayat 41 itu, Allah timpakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya manusia merasakan sebagian dari apa yang telah diperbuat. Teguran berarti. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya manusia mau kembali ke jalan yang benar. Intinya sebenarnya apakah itu sebagai teguran ataukah sebagai ujian supaya manusia kembali ke jalan Allah. Sebenarnya Allah merindukan seluruh umat manusia ini pulang kampung ke surga. Maka diberikanlah ujian, diberikan teguran. Tapi yang sudah tidak bisa ya bukan teguran, bukan ujian lagi, tapi azab. Orang-orang kafir menerima azab itu. Di situ. Masih berkaitan dengan itu Ustaz, ada yang bergabung melalui Facebook ya. Mas Zing bergabung melalui Facebook. Beliau bertanya, Ustaz, jika hamba itu diuji tiada henti, apakah itu suatu azab karena dosa-dosa terdahulu yang pernah dilakukan? Padahal menurut persepsi manusia itu sendiri merasa saat ini sudah benar-benar bertaubat. Bagaimana kita menyikapi itu Ustaz? Ya, Nabi Ayub itu diuji luar biasa. Nah, sepanjang hidupnya dalam ujian. Itu karena kasih sayang Allah kepada hambanya diuji itu. Terus diuji. Kalau dia lulus berarti dia grade-nya naik terus itu. Ujian tidak akan berhenti sampai mati. Baik berupa kebaikan ataupun berupa ketidakbaikan. Ujian itu jangan kemudian kita memahami yang namanya ujian itu yang tidak baik saja, enggak. Kebaikan ketika orang diberikan rezeki yang berlimpah, ketika diberikan kemudahan-kemudahan, itu sebenarnya ujian. Kemudian apakah dia ingat Allah atau tidak itu. Kadang-kadang orang sering lupa ketika diberikan kepada jalan bertanya, "Oh, siapa orangnya?" Tapi ketika terpuruk baru ingat Allah. Bukan. Ujian itu ya macam-macam memangnya. Al-hasanat atau as-sayyi'ah. Jadi jangan kemudian kita merasa lepas dari ujian itu. Ujian itu adalah kasih sayang Allah kepada hamba yang mukmin supaya dia selalu naik tingkatannya itu, grade-nya naik terus. Semakin ditambah ujian, lulus, diuji lagi lulus, diuji lagi naik terus. Sehingga dia menjadi orang yang fi aksani taqwim, sebagai orang yang terbaik, aksanu amala, orang amal yang terbaik di situ. Ya, baik, itu tadi ya jawaban untuk yang tadi bergabung melalui Facebooknya Suara Muslim.
yakni Mas Zing ya, yang tadi bergabung melalui Facebook. Silahkan untuk Anda yang mungkin melihat langsung melalui Instagram ataupun YouTube, boleh juga langsung bergabung ya, menuliskan pertanyaannya, nanti insya Allah kita akan bacakan. Dan juga melalui WhatsApp juga kami persilahkan di 0855 3938. Ada beberapa pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Ibu. Ya, ini yang berkaitan dengan fikih. Kami mohon mungkin besok atau ketika bersama dengan Ustadz Agung Cahyadi ya, untuk berkaitan dengan fikih Ramadan dan juga fikih yang lain. Pada sore hari ini kita membahas berkaitan dengan manusia dalam perspektif Al-Quran. Kita membahas tentang beberapa pertanyaan tentang itu. Ada Ibu Irma, Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, jika orang itu beriman, tapi terkadang sering juga melakukan kemaksiatan, kemudian bertaubat, tapi tergoda lagi, apakah nanti bisa pulang ke kampung, ke surga Allah, ataukah tidak yang seperti itu? Memang iman itu fluktuatif ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazid wa yankus. Akan tapi kalau sudah seorang kemudian dia diuji dengan keimanannya, maka satu doa Rasulullah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau timpakan kepada kami musibah dalam agama kami, dalam keimanan kami. Maka kalau orang yang imannya sering tertukar, kadang iman, kadang kafir, bukan sekedar maksiat. Ya, ya. Bukan sekedar maksiat. Kalau kita buka surat An-Nisa ayat 137, innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufrah lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sungguh orang-orang beriman, orang mukmin, kemudian karena godaan duniawi, karena tidak sedikit orang yang yabi'u dinahu bi'arati minad dunya, menjual agama sekedar untuk kepentingan dunia. Ya. Kemudian dia kufur. Ya, maaf, misalnya dia sudah melakukan, orang-orang yang sudah punya pendidikan bagus, tapi tergoda melakukan perbuatan syirik. Kalau dia mati pada saat itu dia syirik, maka di neraka dia tidak bisa pulang kampung. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang iman kemudian kufur, dinasihati kembali iman, tapi kalau tergoda kembali kafir, summa innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra, ditambah oleh Allah kekafirannya. Kalau sudah itu lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan memberikan ampunan. Tidak akan pulang kampung ke surga, tidak mungkin. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidak akan ditunjukkan ke jalan yang benar. Yang ada di depannya, maka dia akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Tidak mungkin dia sudah tidak ada. Jalan menuju surga tertutup. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya meminta kepada Allah itu surga dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan ke surga. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon kepada engkau surga, wa ma qarrabah, dan perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan ke dalam surga, baik dari ucapan ataupun dari perbuatan. Demikian juga minta kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka dan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan ke neraka. Jadi kalau orang yang sudah fluktuatif, bukan sekedar maksiat, tapi maksiat yang paling maksiat itu mempersekutukan Allah. Nah, di situ maka dia tidak mungkin bisa kembali ke surga. Dalam Al-Baqarah 217 tadi disebutkan pada bagian setelahnya, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah
wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketika terprovokasi oleh konspirasi iblis laknatullah alaihim dengan berbagai wajahnya tadi, dia murtad. Kemudian fayamut, pada saat dia murtad mati, wa huwa kafir. Maka dia mati dalam keadaan kafir. Wa ulaika habitat a'maluhum. Maka terhapuslah seluruh pahala amalnya di dunia wal akhirah, dunia akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka menjadi ahli neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Gitu, Pak. Ya, baik itu ya tadi jawabannya untuk yang bertanya tadi. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya dan masih ada kesempatan. Salah satunya saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp ya 0855300938 untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp. Masih ada kurang lebih 10 menit ke depan kebersamaan kita. Ada Bunda Yuli, Ustadz, beliau bertanya, Ustadz, ketika saat ini ada ujian kepada kita, nah kemudian apakah kita sebagai manusia yang masih hidup bisa mengetahui tanda-tanda bahwa kita sudah lulus ujian itu? Ataukah kita hanya bisa mengetahui ketika nanti kita sudah kembali ke pulang kampung atau kembali ke surga? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak memberikan kepada kita ilmu kecuali yang sedikit. Jadi hal-hal yang sifatnya fiktif kita tidak mungkin mengetahui apakah saya ini sudah berhasil lulus atau belum. Ya kita masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda. Karena kalau kita sudah merasa lulus, nanti khawatir justru lalai. Maka kita harus terus menerus untuk upaya bagaimana meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu dan kualitas amal kita, supaya kita jangan sampai terbuai. Wah, saya sudah lulus sebagai dari ujian dan saya sebagai orang yang mukmin. Kita harus yakin bahwa kita sebagai mukmin akan diterima oleh Allah, akan tetapi kita jangan pernah merasa bahwa kita sudah lolos dari ujian. Di situ. Ya. Baik, seperti itu ya untuk Ibu atau Bunda Yuli tadi bergabung melalui WhatsApp. Terima kasih kebersamaannya. Berikutnya masih ada kesempatan untuk Anda bergabung, untuk Anda bertanya langsung di sore hari ini ya, berkaitan dengan manusia dalam perspektif Al-Quran. Anda boleh tanyakan pertanyaan Anda, baik itu melalui YouTube, melalui Instagram, ataupun juga melalui Facebook. Pertanyaan berikutnya, tidak menyebutkan nama, beliau bertanya, Ustadz, makna sabar dan juga ikhtiar di dalam Al-Quran jika dikaitkan dengan pekerjaan itu bagaimana Ustadz? Sabar dulu, ikhtiar dulu, ataukah bagaimana? Ikhtiar itu kaitannya sebenarnya dengan tawakal. Di sabar itu sifat orang yang selalu, kalau kita sabar dalam konteks bahasa Indonesia dengan bahasa Quran Sunnah berbeda. Kalau sabar di bahasa Indonesia adalah orang yang menyerah. Dalam konteks Al-Quran, sabar itu adalah orang yang selalu menyandarkan urusannya kepada Allah. Jadi kalau dalam Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar itu adalah orang yang dia tetap berkeyakinan, dia tetap menggantungkan harapannya kepada Allah, orang yang sabar. Maka ista'inu bis-sabri was-shalah, memohonlah kepada Allah dengan sabar, tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Dengan sabar dan salat. Jadi kalau kepada ayat berikutnya dikatakan orang yang sabar itu idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpakan kepadanya musibah, maka dia kembalikan kepada Allah. Itu yang sabar, tidak akan memaki-maki Allah. Itu adalah kehendak inna lillahi ma akhadha, sungguh milik Allah ialah yang diambil.
walau ma'ata, dan milik Allah juga yang dia berikan. Dan kita tidak tahu itu. Nah, ikhtiar itu sebagai upaya manusiawi, ikhtiar itu. Ikhtiar, tetapi tidak boleh ikhtiar itu kemudian bertentangan dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Enggak ikhtiar, ya kalau ada duri kita ambil supaya ikhtiar supaya tidak kena duri, ada batu kita singkirkan supaya tidak kesandung batu. Itu ikhtiar. Tetapi bukan berarti ikhtiar lepas dari tuntunan akidah tauhid, tidak boleh. Karena banyak orang yang ikhtiar kemudian jual agama. Karena ikhtiar ingin sembuh dari sakitnya, pergi ke dukun. Itu bukan ikhtiar itu. Ada orang yang ingin punya jabatan, dapat jabatan, akhirnya dia beli. Itu bukan ikhtiar. Itu ikhtiar yang menyalahi garis syariah itu. Maksiat itu. Tawakal itu adalah setelah kita ikhtiar, kita bekerja, itu ikhtiar. Tetapi rezeki dari Allah. Orang kerjanya sama, gajinya sama, rezekinya berbeda. Punya sama-sama punya 2 orang anak, 1 istri 2 orang anak, sama, gajinya sama-sama 10 juta, rezekinya beda. Nah, ikhtiar mencari rezeki, wajib mencari rezeki, itu ikhtiar. Tetapi tentang bagaimana tawakal, kita serahkan kepada Allah. Berapa hasilnya? Orang berobat itu adalah ikhtiar, kesembuhan dari Allah. Makanya tidak cukup dengan ikhtiar, harus tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, kata kalau ke dokter mengatakan sugesti. Sekarang dalam kasus corona ini banyak para dokter mengatakan imun, kekebalan dari dalam, itu sugesti. Itulah yang namanya kita tawakal kepada Allah. Setelah kita upaya pakai, misalnya sekarang ada pakai namanya masker, cuci tangan dengan sabun, itu ikhtiar. Tetapi kemarin ada berita orang yang tidak pernah keluar dari rumah, semuanya mengandalkan kepada GoFood, justru kena corona. Di situ ikhtiarnya sudah, tetapi tawakalnya belum. Gitu. Tawakal itu adalah menyerahkan semuanya kepada Allah, dan Allah tidak akan menimpakan. Kalau kita mengikuti petunjuk dalam surat At-Taghabun, surat nomor 64 ayat 11 itu, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan menimpa musibah kepada seseorang yang kecuali dengan izin Allah. Jadi kita yakin betul kalau kita sudah upaya, misalnya kita sudah pakai masker, kita sudah cuci tangan, kemudian kita selalu pakai baju bersih, kemudian kita doa pagi petang, sudah pagi petang, ya kita tawakal kepada Allah, Allah cukupkan di situ. Tapi kalau kita tidak yakin, belum tawakal, ya jangan berharap gitu. Oh udah ngandalkan, sekarang tidak boleh keluar, kita pakai GoFood saja, tapi nggak tawakal, ya karena Allah. Nah, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tapi orang yang beriman kepada Allah, yakin itu semua ketentuan Allah, tenang hatinya. Nah, tenang itulah meningkatkan imun. Insya Allah. Baik, semoga bisa kita catat bersama ya, atau bisa kita garis bawahi bersama apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Sudarno Hadi tadi, dan tidak terasa rasanya cepat sekali Ustadz waktu berlalu, menit ke-58. Ada pesan-pesan Ustadz yang ingin disampaikan kepada mitra muslim yang mendengarkan melalui Suara Muslim Radio Network atau yang melihat langsung siaran kita di sore hari ini? Sedikit pesan kepada seluruh jamaah Al-Falah dan mitra muslim Suara Muslim Surabaya, di mana saja berada, kita sebagai manusia diberikan amanah oleh Allah, pertama sebagai ahli ibadah, yang kedua sebagai khalifah. Dan ini tidak akan bisa terwujud kecuali kita kembali kepada petunjuk Allah yang diberikan kepada kita. Karena di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, di bulan diturunkannya Al-Quran, Al-Quran berfungsi sebagai way of life,
maka kembalikanlah semua urusan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kemudian kita mengikuti kemauan orang-orang yang ingin menyimpangkan kita dari jalan Allah. Orang-orang konspirasi iblis laknatullah alaihim dengan berbagai wajahnya mereka menginginkan kita murtad. Mereka ingin kita jauh dari agama Allah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali wala nasyir. Jika kalian mengikuti kemauan mereka, dalam Al-Baqarah 120, mengikuti kemauan mereka, orang-orang kafir mengikuti kemauan iblis, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, setelah datang kepada kalian ilmu, malaka minallahi min wali wala nasyir, maka jangan berharap Allah menjadi pelindung dan penolong kita. Maka mitra muslim di mana saja berada dan seluruh jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, di Ramadan yang mulia ini, maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah sedikit pesan, dan semoga kita senantiasa dalam perlindungan dan selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sudarno Hadi SAG, Ketua Dewan Dakwah Jawa Timur, yang tadi sudah menjelaskan ya mitra muslim berkaitan dengan manusia dalam perspektif Al-Quran. Semoga kita semua bisa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah SWT yang telah dituliskan di dalam Al-Quran. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba yang beriman, dan kelak nanti kita bisa pulang kampung ya ke surga Allah SWT. Dan kita semua yang saat ini tergabung, baik itu mendengarkan Suara Muslim Radio Network, melihat langsung siaran kita baik itu melalui YouTube, melalui Facebook ataupun juga Instagram, kita bisa berjumpa kembali di surga Allah SWT. Terima kasih Anda telah mendengarkan, dan mitra muslim Anda juga terus bisa mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Falah Surabaya dengan infak atau infak from home. Silahkan ke nomor rekening 7001159571 Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Tambahkan angka 5 di akhir nominal. Terima kasih kepada seluruh pendukung acara, dan acara ini dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah, Jalan Citarum nomor 23 Surabaya. Info pendaftaran 0821 391 08810 atau di website di www.alfalahsb.com. Berakhlak mulia dan berprestasi. Terima kasih juga yang telah mendukung acara, yakni YDSF. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali esok hari jam 4 sore. Insya Allah bersama dengan Ustadz Ahmad Budofar Jufri LCMA. Boleh Anda bergabung esok hari. Dan terima kasih kepada semua yang telah bergabung. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.